Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini, marilah kita memberi diri kita untuk diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu ini. Maka kami mohon ya Tuhan, bukalah hati kami untuk kami dapat memahami kehendak-Mu. Beri kami hikmat, serta beri kami kekuatan untuk kami mampu melakukannya dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Biarlah setiap firman yang kami baca menjadi terang yang akan menuntun kami dan kekuatan yang akan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 19 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 17 April 2025 adalah jubah 1 tenunan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salah satu bagian yang menarik dari ayat ini adalah penjelasan tentang jubah Yesus Kristus yang tidak berjahit dan terbuat dari 1 tenunan utuh. Perhatikan bahwa jubah ini sederhana, namun harganya sangat mahal dan memiliki makna simbolik yang dalam bagi kita sebagai umat Kristen. Jubah yang tidak berjahit ini menggambarkan kesatuan dan keutuhan. Pada saat Yesus Kristus disalibkan, dunia dan umat manusia tampak terpecah-pecah oleh dosa dan penderitaan. Namun, melalui kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus membawa kesatuan bagi umat manusia yang terpisah oleh dosa. Jubahnya yang utuh ini dapat melambangkan karya keselamatan yang sempurna, yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada yang bisa merusaknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tindakan prajurit-prajurit yang membagi pakaian Yesus Kristus merupakan penggenapan nubuat dalam kitab Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun tampaknya ada orang-orang yang meremehkan Yesus Kristus, bahwa semua peristiwa yang terjadi tetap dalam kendali rencana Tuhan Allah yang sempurna. Dan sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk memahami bahwa keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus adalah sempurna dan utuh dan tidak terbagi-bagi. Kita diajak untuk menyadari betapa besar pengorbanan yang telah Ia lakukan bagi kita. Melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib,
Dia menyatukan kita dengan Tuhan Allah, menghapus pemisah dosa, dan menawarkan hidup yang kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib membawa kesatuan bagi umat manusia yang tercerai-berai oleh dosa. Jubahnya yang utuh dan mahal melambangkan karya keselamatan yang sempurna, yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada kuasa duniawi yang dapat merusaknya kecuali oleh pemberontakan kita. Dan oleh karena itu, firman hari ini mau mengingatkan kita tentang betapa besar pengorbanan Yesus Kristus yang harus kita respon dengan hidup, rela memikul salib dengan setia, dan selalu bersyukur dalam segala musim yang silih berganti. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih atas keselamatan melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terbagi-bagi dan karya keselamatan-Mu yang sempurna. Kami ingin hidup setia agar kami semakin mengerti makna pengorbanannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.